Hari ini hari Minggu tanggal 24 September 2023. Video ini saya buat. Jadi di video ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara saya untuk memisahkan kasgot ya teman-teman. Ini namanya kasgot ya, bekas maggot, bekas makanan maggot ya, yang buah. Saya sementara ini buah, karena kalau sayur seperti ini, sayur ini nggak habis teman-teman. Karena apa? Batangnya itu keras, karena maggot itu menghisap bukan mengunyah, makanya yang keras itu mereka tidak bisa memakannya. Itu teman-teman, dia lebih suka yang cair sebenarnya, seperti jeruk ya, seperti ini jeruk, terus juga tomat ya. Tapi kalau kita terlalu over nanti medianya akan basah. Ini juga sebenarnya nggak ya memal ya, basah ya, kering juga nggak ya, mereka masih bisa gerak. Yang penting maggotnya ini di media pembesarannya ini masih bisa bergerak, beda dengan yang sangat tebel banget seperti itu, mereka nggak bisa gerak dan nanti bisa mati. Jadi ini cara saya untuk memisahkan antara maggot dan kasgotnya, sisa makanannya ya teman-teman. Jadi ini sudah saya taruh di atas. Ini pakai ram ya, pakai ram. Ini kalau bisa ya ada ini yang paling kecil ini teman-teman, yang berapa, 0,5 ya kayak teman-teman. Sebenarnya ada yang 1 cm, 0,5 ini kayak sepertinya. Jadi maggot masih bisa turun. Jadi sistemnya maggot mereka tuh pasti di bawah, jadi nanti akan turun. Nanti sebagian masih saya pilih-pilihin karena masih ada yang dimakan dan di situ juga masih banyak. Ini sistem saja dalam memisahkan maggot, larva maggot di media biopon dan kasgotnya, sisa makanannya itu dengan cara pakai ini akan atau apa ya, ini jadi pakai ram, jadi agar mudah. Nah, dengan menunggu ini selesai, saya juga membuat pakannya. Ini belum ya teman-teman, nanti gantian. Ini gantian, nanti sudah bersih, gantian di sini ya, nanti saya petik. Kemarin juga saya pisah-pisah lagi karena sudah mulai besar, akhirnya begitu padat, dan saya tambah lagi biopon 1 lagi ya teman-teman. Dan saya sudah menyiapkan ini ketimun. Nah, ketimun ini pun juga agak keras teman-teman. Jadi hanya mereka memakannya itu hanya bagian dalamnya yang lembek, yang keras itu nggak begitu suka, jadi banyak yang sisa. Makanya ini nanti saya rajang tipis-tipis ya, jadi biar mereka bisa memakannya. Syukur-syukur ini sebenarnya ya, kalau kita punya modal, kita kayak di blender gitu ya teman, dibuat bubur. Nah, kalau dibuat bubur seperti ini apel ini kan keras banget, jadi bisa kemakan semuanya. Kalau ini nggak bisa kemakan karena keras banget. Makanya nanti saya iris-iris secara lembut ya, kita ngalahi saja teman-teman agar buah ini bisa dimakan dengan maggot. Kalau kita punya modal, bisa beli buat alat pembuburnya ini ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa kreatif bagaimana untuk membuat alat agar tidak bisa beli yang harganya mahal, tapi kreatif agar bisa bisa hancur ya, di blender jadi bubur seperti itu. Bisa maggot itu cepat besar karena dia tidak susah untuk memakannya ya teman-teman. Ya, semoga aja ada pihak-pihak terkait yang peduli dengan lingkungan, yang menonton video saya ini bisa memberi sumbangsih alat. Ya benar teman-teman, jadi memang butuh alat untuk penghancur ya, pembuat bubur ini. Ya jadi
karena saya modal kecil ya, modal kecil dan apa adanya, dan tetap optimis teman-teman. Jadi untuk berkembang nanti bisa beli sendiri tanpa harus dapat apa namanya itu sumbangan atau bantuan, tidak. Jadi hanya sekedar intermezzo saja ya. Semoga aja bisa berkaitan dengan Departemen Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup ya. Jadi mereka bisa peduli dengan para peternak ya, para peternak skala rumahan, skala kecil. Jadi kayak apa ya, bantuan UKM ya, UMK apa itu ya, usaha kecil menengah itu, mikro ya, yang juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya semoga saja bantuan-bantuan mereka itu dari pemerintah itu digunakan yang benar dan pas ya teman-teman. Nah di sini saya sudah menyiapkan semuanya ya teman-teman. Jadi hari ini saya memang memisahkan ini maggot dan kaskotnya, dan sambil menunggu ini selesai, nanti saya pilih-pilihin lagi dan saya sambil meracik makanan yang keras-keras ini ya teman-teman. Ini video saya skip dulu, nanti saya lanjutkan dengan hasilnya ya teman. Ini sudah saya kasih pakan ya, yang tadi sudah saya iris-iris tipis teman-teman. Jadi ini pakai makanannya ini pakai ketimun. Jadi memang saya sebar lebih banyak lagi karena posisinya kan kita iris-iris tipis-tipis ya teman. Jadi mereka cepat dimakan dan langsung diserang ya teman-teman. Ini senang melihatnya, senang. Jadi sayuran itu kan cepat busuk dan berair. Jadi kita memberi pakan maggot, saya sarankan jangan terlalu over. Jadi sekali makan habis kita cek ya, nanti kita ganti lagi yang baru, kita nanti dipisah lagi biar media biopon, media pembesaran maggot BSF ini tidak becek dan tidak bau. Saya seperti itu, kalau becek memang bisa bau teman-teman. Makanya nanti bisa mengundang lalat rumah dan lalat hijau. Dan nanti kita juga tidak bisa lepas dari lalat rumahan dan lalat hijau ya teman-teman. Tapi ada perbedaan antara maggot dan larva lalat hijau ataupun lalat rumahan. Itu nanti saya bahas di video yang akan datang ya. Jadi saya hari ini membahas bagaimana saya memisah dulu ya, memisah kaskot dari maggot dan pemberian pakannya. Saya sarankan kita harus selalu memantau pakannya, sebab kalau tidak kita pantau ini nanti kabur teman-teman. Jadi lewat tepi-tepi seperti ini nanti kalau kekurangan pakan mereka akan kabur ya lewat sini. Jadi saya sarankan kalau memangnya beternak maggot kita harus stay, dan kita harus memantau pakannya, jangan sampai kehabisan pakan. Makanya ini nanti saya sebar lagi ke sana, karena kan di sini masih longgar, kita sebar ke media yang masih belum kemakan. Nah seperti ini teman-teman, biar mereka tuh tidak kabur, karena mungkin mereka mikirnya tuh di sini nggak ada makanan, padahal sudah disebar kasih makanan di media bagian lain. Jadi ini ya, mungkin itu dulu teman-teman dari video saya dalam membahas cara saya memisahkan kaskot dan maggotnya di media pembesaran. Terima kasih teman-teman, salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman.